Hai, kembali lagi di Menjadi Pelajaran. Saya Ray. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga subscribe channel Ray. Kali ini kita akan membahas tentang Kitab Imamat 11. Bagaimana cara kita hidup di hadirat Allah? Jawabannya ada di dalam kitab Imamat. Tepat sebelum kitab Imamat ada kitab Keluaran. Kita melihat Musa memasuki hadirat Allah karena Allah baru saja memasuki kemah suci yang baru dibuat atau yang baru dibangun dengan cahaya kemuliaan. Tapi masalah berkembang untuk manusia yang masih ada untuk kita hari ini. Kita tidak bisa memasuki kemah suci. Dan alasannya kenapa kita tidak bisa memasuki kemah suci, karena adalah siapa kita ini dan siapa dia. Karena Tuhan adalah kesempurnaan, kita adalah dosa. Itu adalah alasan kenapa gelap tidak bisa bersatu dengan cahaya. Karena apa yang gelap tidak bisa tetap di sebelah apa yang bercahaya. Jadi jika kita mau tinggal bersama Tuhan, kita harus menjadi cahaya. Atau seperti yang dikatakan kitab Imamat kepada kita, satu-satunya cara hidup dekat dengan Tuhan harus kudus, karena Dia adalah kudus. Tapi bagaimanakah kita bisa dengan segala dosa yang kita punya, yang merusak kita? Bagaimana kegelapan bisa memasuki kehadirannya, bahkan untuk sesaat? Nah, kitab Imamat itu memberikan kita jawabannya. Imamat 11 adalah tentang makanan haram dan makanan yang tidak haram. Kalau di bahasa Inggrisnya, makanan yang clean or unclean, makanan yang bersih dan tidak bersih. Ini adalah Alkitab. Semua tentang Yesus ditulis di dalam tulisan suci ini. Semua sejarah dan semua masa depan terdapat di dalam kitab suci ini. Dan itu menjelaskan siapa itu Yesus dan Injilnya. Pernahkah Anda bertanya kenapa bangsa Israel tidak boleh makan babi? Apakah Anda penasaran dengan hukum halal dan hukum yang haram? Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Imamat 11. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau saya mulai membahas Imamat 11, banyak yang terbakar emosinya. Tapi tunggu dulu, sabar dulu. Jangan keburu emosi. Saya akan menjelaskan secara logika untuk kamu yang terbakar emosinya. Dimana Imamat 11 itu adalah sebuah tuntutan dari Allah kepada umat-umatnya, bahwa umat-umatku harus bersih. Begitu juga dengan hal makanan, umat-umatku juga harus bersih. Makan makanan yang bersih. Kalau kita buka Alkitab bahasa Inggris, halal dan haram itu di bahasa Inggris ya, clean or unclean. Unclean, bersih dan yang tidak bersih. Jadi makanan yang bersih adalah binatang-binatang atau makanan-makanan yang bersih. Terus yang unclean, tidak bersih, adalah binatang-binatang atau makanan-makanan yang tidak bersih, yang bersifat tidak bersih. Ini adalah suatu tuntutan dari Allah untuk umat-umatnya, agar umat-umatnya itu berbeda dari bangsa-bangsa lain yang tidak terpilih. Kita kalau mau terpilih menjadi bangsa dan umatnya, tentu kita harus mengikuti ajaran ini, ajaran Imamat 11 ini, di mana Tuhan sudah menyediakan makanan-makanan sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan ini loh umatku, ini loh yang harus kamu makan. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memilih apa yang harus kamu makan. Jangan sampai seperti yang terjadi di bangsa Israel pada saat di padang gurun. Bangsa Israel menuntut banyak sekali makanan seperti burung dara lah. Tuhan sudah memberikan mana, tapi umat Israel menuntut burung dara. Akhirnya bagaimana? Mati. Hanya itu aja konsekuensinya. Janganlah rakus. Inti dari halal dan haram adalah kerakusan manusia.
kerekusan dirimu, pertarakan, dan penyangkalan. Apakah kamu ingin menyangkal dirimu atau tidak? Mulailah dari makanan yang halal dan yang haram. Oh, itu adalah untuk membedakan. Bukannya kamu harus marah-marah kalau saya ngajarin, bukan. Malah kamu harus bersyukur loh. Guru-guru kamu, pengajar-pengajar kamu tidak mengajarkan ini. Tidak sama sekali. Mereka mengatakan bahwa darah Yesus sudah menyucikan makanan yang halal dan haram ini. Sudah tidak ada lagi makanan halal dan haram ini. Oh, darah Yesus bukan untuk makanan, saudara. Itu untuk aksesmu, supaya kamu disebut anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Lalu untuk membedakan mana umat pilihannya, ya mulailah dari makanan dulu. Mulailah dari pertarakan. Apakah umat-umat Allah itu adalah umat-umat yang rakus? Allah sudah menyediakan makanan untukmu. Oh, ini loh yang makanan yang bersih, boleh kamu makan. Tuhan sudah milihin loh. Bahkan ilmu pengetahuan sekarang sudah menjelaskan kenapa itu dilarang. Ternyata banyak penyakitnya. Ternyata mereka adalah hewan-hewan yang untuk membersihkan. Itu bukan makananmu. Makananmu adalah makanan yang benar-benar sehat, makanan yang bersih. Janganlah tertipu daya oleh pengajar-pengajar sesat itu, bahwa dari Yesus sudah membedakan. Maksudnya sudah tidak membedakan lagi mana yang halal, mana yang haram. Tidak kerana itu darah Yesus itu. Yesus sudah menyediakan jalan kepada Bapa. Tinggal bagaimana kita bertingkah seperti umat-umatnya. Semua ada di Imamat. Imamat 11 khusus hari ini saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini mengenai Imamat 11. Semoga video ini bermanfaat dan menambah iman kalian. Dan ingat, kita ini sudah di ujung akhir dunia ini. Kita sudah memasuki akhir zaman. Kita dilarang ke gereja, mungkin loh, masih mungkin kita dilarang untuk mendengar pembicara-pembicara yang suka mengobrak-abrik isi Alkitab untuk kepentingannya. Tapi sekarang kita diberikan waktu. Jadilah seperti gadis bijaksana yang selalu menyelidiki Alkitab, yang selalu mengisi minyaknya, yang selalu membuka Alkitab, yang selalu mempelajarinya, yang selalu mempelajari dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Jangan seperti gadis yang bodoh, yang tidur, yang sudah merasa cukup. Oh, ini loh firman Tuhan. Tidak menyadari akhirnya bahwa pengantin akan segera tiba, lalu kita tidak siap dan kita ketinggalan dan pintu gerbang ditutup. Jangan seperti itu. Saya di sini seperti rindu gitu loh, rindu mengajak kalian gitu loh, mengajak kalian untuk membuka, mengisi minyak, mempelajari Alkitab. Hanya itu yang bisa kita lakukan di saat-saat ini. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk lebih lagi untuk akrab dengan keluarga, akrab dengan siapa pencipta kita. Akhir kata, menjadi pelajaran, undur diri dulu. Saya Re. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.